Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Solana. Jadi ini adalah chartnya Solana di time frame 1 hari. Nah, posisi Solana saat ini itu ada di area 47,79 dolar, teman-teman. Jadi dia sudah berhasil untuk breakdown dari area broadening wedge atau pola broadening wedge, dan saat ini Solana lagi ketahan di support yang cukup oke ya, cukup kuat. Karena sebelumnya area tersebut juga menjadi area resistance di bulan Mei 2021 untuk Solana. Nah, sekarang adalah fase-fase di mana Solana ini sudah mendekati harga wajarnya. Jadi sebelumnya ini adalah efek dari FOMO, efek di mana harga Solana itu dinaikkan atau memang karena pengaruh dari banyak market yang FOMO ya. Jadi sekarang Solana berangsur-angsur sudah mulai stabil, berada di harga normalnya, dan sepertinya masih ada potensial untuk mengalami koreksi untuk jangka pendek, teman-teman. Kalau dari Twitter itu Solana masih tetap untuk update ya project-project mereka. Kemarin mereka itu mensupport sebuah hacker house X community. Jadi mereka um, bekerja sama juga bisa dibilang dengan community di sini. Jadi bagaimana untuk mengamankan kembali sistem keamanan dari Solana. Jadi ada banyak event-event juga yang dilakukan oleh Solana untuk meningkatkan keamanan mereka, kedekatan mereka dengan pengguna baru, dan juga mengakses kesempatan untuk mendapatkan adopsi koin yang lebih besar lagi. Jadi so far itu masih sangat bagus untuk Solana, untuk proyek-proyek yang dia lakukan. Meskipun memang secara pergerakan harga Solana sudah turun cukup dalam ya. Kalau kita lihat sebelumnya itu sampai di 250-an, dan sekarang itu cuma ada di 47. Jadi penurunannya ini sudah sangat-sangat dalam, dan inilah kripto, dan kripto punya resiko yang besar seperti ini. Jadi ada penurunan yang dalam, mungkin juga ada ya ancaman-ancaman lain ya yang teman-teman juga harus pertimbangkan kalau teman-teman mau berinvestasi di kripto. Kalau sementara posisi Solana masih cukup aman berada di area support tersebut, dan kita masih harus menunggu juga kemana kira-kira pergerakan dari market. Nah, kalau kita lihat dari MACD, teman-teman bisa perhatikan di sini sudah mulai histogram warna hijau ya. Jadi ada potensial dalam beberapa waktu ke depan market kemungkinan akan dibawa naik dulu. Meskipun juga kenaikannya mungkin nggak bakal tinggi-tinggi amat, teman-teman. Jadi bisa jadi cuma sampai di resistance di 82, itu udah cukup oke sih menurut aku pribadi. Tapi memang posisi seperti ini sebenarnya adalah posisi yang dimana market ini sudah males nih buat turun lagi. Masa harga udah murah kok dikasih turun lagi. Kalau dilihat di sini juga ada bullish divergence. Jadi bagaimana Solana pergerakannya cenderung turun, tapi dari indikatornya sudah memberikan sinyal buat bullish divergence. Menarik untuk kita lihat kemana market ke depannya. Tapi menurut aku pribadi, ya kasih nafas dikit lah untuk market buat naik dulu. Mungkin nanti kalau misalkan sesuatu hal yang buruk terjadi bisa turun lagi, ya bisa aja. Tapi untuk jangka waktu mungkin dalam beberapa bulan, aku lebih yakin kalau market mungkin akan sedikit retrace dulu, jadi naik dulu sedikit, kemudian nanti dia akan dibanting lagi, ya itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau dari time frame daily, ya inilah yang terjadi, teman-teman. Untuk volume itu sudah mulai meningkat sejak bulan Januari 2022, meskipun akhirnya Solana harganya masih dibawa turun nih. Jadi sementara dia masih ketahan di area support, which is ini masih aman buat Solana, dan kita akan lihat di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam, oke, di sini aku juga pakai indikator EMA 99 ya. Jadi EMA 99 ini sangat membantu untuk kita bisa melihat tren daripada Solana. Kalau dilihat di sini memang trennya lagi turun karena garis EMA 99 itu justru berada di atas daripada grafik dari Solana, dan Solana itu taktis pergerakannya sangat sideways, teman-teman, dari 12 Mei setelah kejatuhan ya. Di sini dia keluar dari area broadening wedge, turun, dan sekarang dalam fase konsolidasi nih.
Nah, kita belum tahu kemana arah market pastinya. Cuman yang pasti kalau di sini sepertinya sih dominasi seller itu masih sangat kuat. Jadi kalau kita cek dari time frame 1 hari tadi, bagaimana secara indikator sebenarnya Solana ini sudah dalam fase jenuh jual. Tapi dari time frame 4 jamnya di sini kelihatan justru sepertinya seller itu masih sangat takut nih terhadap market. Jadi mereka banyak yang ketika Solana naik dikit langsung jual. Jadi sepertinya memang fase ini bakalan agak lama ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Solana sudah berhasil untuk breakdown dari area triangle, di mana penurunannya ini kemungkinan bisa dilanjutkan sampai beberapa hari atau beberapa jam ke depan. Untuk target penurunannya sih bisa turun sampai 38 dolar, which is di area tersebut juga merupakan area resistance untuk si Solana. Jadi di sini ada area resistance ya. Sebelumnya dia drop waktu di bulan Mei tanggal 12 dan sekarang kemungkinan akan menyentuh area tersebut kembali. Ya, kita tunggu aja apakah berhasil atau nanti dia akan mengalami rebound lagi, teman-teman. Tapi sementara untuk jangka waktu pendek sepertinya ini masih cukup potensial untuk Solana ya, turun sampai ke 37. Ya, sambil kita pantau, kita cek di MACD juga. Di MACD ini masih histogram warna merah, sempat pudar merahnya tapi sekarang balik ke merah pekat lagi. Which is ini merupakan tanda kemungkinan market akan mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Kalau kita gunakan relative strength index, ya masih ya nggak ada divergence, tapi ini cukup memberikan sinyal bahwa masih ada potensial untuk Solana kembali untuk masuk ke fase jenuh jual. Jadi kita tunggu sampai fasenya itu mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan lagi teman-teman. Sementara memang seller ini masih sangat kuat sih. Kalau kita tarik dari swing low ke swing high, mungkin kita bisa menemukan target jangka pendek untuk si Solana yaitu di 61,8 di harga 45 dolar, dan untuk targetnya yang di resistance tadi di 37 ini ada di Fibo 21,8. Ya, ini masih sangat potensial untuk dicapai si Solana untuk jangka pendek. Kalau kita cek dari time frame 1 jam, di 1 jam, wah ini beneran teman-teman masih ada potensial untuk Solana mengalami penurunan setelah dia berulang kali ke reject ya di EMA 99. Di sini kembali Solana mengalami reject dan saat ini memang sepertinya seller itu lebih mendominasi untuk si Solana sendiri. Dari RSI juga memberikan sinyal yang sama nih, dimana sudah sempat naik ya sampai ke pertengahan di poin 50-an, lewat dikit terus dia malah ke bawah turun lagi. Artinya memang market itu masih belum confident, market belum percaya kalau uh, kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk retrace, untuk naik dulu. Sepertinya market yang lebih mendominasi adalah mereka-mereka yang ketakutan di market, sehingga sedikit aja Solana naik itu langsung mereka buang barang. Ya, jadi sementara itu aja buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain yang mau dianalisa secara teknikal, tentunya bisa untuk tulis di kolom komentar ya. Dan kita juga punya komunitas untuk diskusi di Telegram, teman-teman boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.